Ya, jadi fitnah, Pak. Kalau kemudian dikatakan bahwa ketika syariat Islam itu ditegakkan, itu orang itu dipaksa masuk Islam. Tidak. Jadi ketika baginda Nabi memimpin itu tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Ya, la ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena sudah jelas mana yang lurus dan mana yang sesat. Ini kan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang luar biasanya adalah di Madinah itu ada kurang lebih 15 suku. Ya, di samping orang-orang Yahudi tadi. Ya, yang mereka itu sebagian besar adalah orang-orang yang masih memuja berhala, masih memuja ajaran-ajaran nenek moyang mereka. Dan ada satu hal yang menjadi ciri mereka, yaitu apa yang disebut dengan asobiyah. Jadi definisinya syariatnya kurang lebih adalah hukum-hukum ya, atau aturan-aturan yang terkait dengan seluruh aspek kehidupan manusia yang sumber-sumber pemikirannya diambil dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi itu sumber utama ya dalam apa yang kita sebut dengan syariat Islam atau hukum-hukum Islam. Ada sumber-sumber dalil yang lain setelah Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Nabi. Nanti akan ada saatnya kita akan membahas itu. Ya, tapi syarat atau sumber yang paling utama itu adalah Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu sejak kapan syariat Islam ini mulai diterapkan? Ya, sejak baginda Nabi besar Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ya. Jadi 13 tahun pertama di Mekah, baginda Nabi belum menerapkan syariat Islam, ya, dalam pengertian syariat Islam secara kafah, ya, karena 13 tahun di Mekah itu beliau banyak sekali mengalami hambatan, ya, dari orang-orang kafir Mekah, ya. Jadi 13 tahun pertama di Mekah beliau lebih memfokuskan dakwah beliau kepada persoalan-persoalan akidah. Ya, maka kalau kita lihat, mungkin bapak-bapak juga sudah paham bahwa ayat-ayat Makkiyah, ya, ayat-ayat yang turun pada saat periode Mekah itu diawali dengan ya ayuhan nas, ya, wahai manusia. Ya, tapi kalau ayat-ayat yang turun pada fase Madaniyah, ya, yaitu ayat-ayat yang turun pada fase Madinah, ya, setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, itu ayat-ayatnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya, karena objeknya memang orang-orang beriman. Tapi kalau di Mekah 13 tahun pertama objeknya adalah manusia, ya. Jadi syariat Islam secara utuh, secara kafah itu mulai dilaksanakan oleh baginda Nabi ketika beliau berada di Madinah, ya, di mana mungkin jarang disampaikan, ya. Syariah Islam secara kafah itu memang diterapkan oleh baginda Nabi ketika Nabi mulai memiliki sebuah institusi negara, ya, sebuah negara Islam di Madinah. Karena tanpa adanya peranan negara tidak mungkin syariat Islam secara kafah itu bisa diterapkan. Ya, jadi apa yang dilaksanakan oleh Nabi pada saat periode Madinah itu adalah aktivitas seorang kepala negara, ya. Jadi seorang kepala pemerintahan. Meskipun beliau tetap adalah seorang nabi dan rasul. Maka kita bisa melihat, ya, ada yang disebut dengan Piagam Madinah misalnya. Piagam Madinah itu konstitusi atau undang-undang dasar negara itu. Ya, jadi Piagam Madinah itu konstitusi pertama atau undang-undang dasar pertama dalam sejarah kehidupan manusia. Itu Piagam Madinah itu. Di mana dalam Piagam Madinah yang
berjumlah kurang lebih 86 pasal itu, beliau mempersatukan seluruh pihak-pihak yang ada di Madinah. Ya, di Madinah pada saat itu mayoritas bukan kaum muslimin, Pak. Ya, orang-orang Islam sendiri hanya sekitar 40% itu pada awal-awal baginda Nabi berada di Madinah itu. Ya. Jadi di Madinah itu ada beberapa elemen masyarakat, ya. Ada dari kaum Yahudi. Sementara Yahudi sendiri itu ada dari berbagai katakanlah suku, ya. Jadi ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Koinuko, ada orang-orang musyrik Madinah. Semua itu dipersatukan oleh baginda Nabi dalam naungan negara Islam, ya, yang dipimpin oleh baginda Nabi. Yang apa yang menjadi aturan-aturan atau hukum-hukum pada saat itu dibimbing langsung oleh wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sejak itulah kemudian turun ayat-ayat yang terkait dengan persoalan-persoalan muamalah, ya, persoalan-persoalan hukum, persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan pemerintahan, semuanya itu turunnya di Madinah. Ya, ini yang jarang mungkin disampaikan oleh para ustadz, ya, bahwa aktivitas beliau itu pada saat itu ya memang kepala negara atau kepala pemerintahan Islam, ya, sebagai sebuah negara Islam pertama, ya, yang lahir di Madinah. Ya, dan kalau kita lihat dari beberapa hadis sahih itu, beliau juga menyusun beberapa lembaga perlengkapan negara, Pak. Ya, ada institusi kepolisian, ya, yang dipimpin oleh seorang sahabat yang bernama Qais bin Sa'ad. Ya, beliau itu kalau sekarang ya mungkin semacam Kapolri-nya gitu, ya. Ya, Qais bin Sa'ad. Kemudian ada pejabat-pejabat yang membawahi bidang kemiliteran. Ya, diantaranya ada Sa'ad bin Mu'adz, ya, radhiyallahu anhu. Ya, kemudian ada beberapa lembaga yang lain yang kemudian pada masa-masa sahabat, masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu lebih didetailkan, ya, lebih disempurnakan. Ada Baitul Mal. Baitul Mal itu lembaga keuangan negara yang selain mengurusi keuangan negara juga mengurusi aset-aset negara. Itu Baitul Mal namanya. Ya. Dan seterusnya, masih banyak lagi. Dan yang paling penting yang harus kita pahami, ya, jadi fitnah, Pak, kalau kemudian dikatakan bahwa ketika syariat Islam itu ditegakkan, itu orang itu dipaksa masuk Islam. Tidak. Jadi ketika baginda Nabi memimpin itu tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Ya, la ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena sudah jelas mana yang lurus dan mana yang sesat. Ini kan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang luar biasanya adalah di Madinah itu ada kurang lebih 15 suku, ya, di samping orang-orang Yahudi tadi, ya, yang mereka itu sebagian besar adalah orang-orang yang masih memuja berhala, masih memuja ajaran-ajaran nenek moyang mereka. Dan ada satu hal yang menjadi ciri mereka, yaitu apa yang disebut dengan asobiyah. Jadi faktor kesukuannya itu luar biasa. Jadi kebanggaan terhadap kesukuan itu luar biasa. Dan Nabi mempersatukan itu, ya, diantaranya adalah dua suku terbesar yang disebut dengan suku Aus dan suku Khazraj. Ya, dua suku ini dari generasi ke generasi, dari ratusan tahun, ya, itu perang itu nggak pernah berhenti, Pak. Ya, suku Aus dan suku Khazraj ini, dan luar biasanya adalah kemudian disatukan, dipersaudarakan oleh baginda Nabi. Ya, belum lagi kemudian baginda Nabi juga mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Mekah, yang kita sebut dengan kaum muhajirin, dan kaum muslimin yang berasal dari Madinah, yang sering kita sebut dengan kaum Ansor. Ya, itu juga satu hal yang luar biasa. Bagaimana mereka kemudian dipersatukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya, dalam ikatan akidah Islam. Ya, mereka lupakan itu kesukuan-kesukuan mereka. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin mereka lupakan organisasi, ya, jamaah-jamaah mereka, tapi mereka disatukan dalam akidah Islam. Ya. Kalau kemudian hari ini kita tahu bahwa di Madinah itu hampir 100%, ya, bisa dikatakan 100% itu Muslim semua, yaitu karena mereka pada awalnya dulu melihat bagaimana Islam itu mengatur kehidupan mereka yang penuh dengan keberagaman, ya, kalau bahasa kita sekarang, ya, kebinekaan lah. Itu dengan demikian indahnya, gitu, sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam.
Ya, jadi ketika kemenangan itu diberikan kepada baginda Nabi, kemudian Nabi membangun sebuah negara Islam itu, mereka pada masuk Islam karena melihat, oh luar biasa ini aturan-aturan Islam. Ya, jadi itu yang saya ingin katakan. Pertama kali syariat Islam itu secara utuh, ya, secara kafah itu diterapkan oleh baginda Nabi begitu beliau memiliki institusi negara, ya, atas bimbingan Allah, ya, wahyu-wahyu Allah turun untuk persoalan ekonomi, persoalan hukum dan seterusnya. Ya.